Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya diajak Pak Tua, saya senang sekali. Saya sangat senang sekali saya ada kemari. Dan inilah saya, nama saya sudah Butar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kesaksiannya yang singkat. Dan sebenarnya kalau ada waktu yang cukup, bisa lebih banyak lagi kesaksian anak saya ini untuk memberkati kita. Ya, kesaksian, terutama kesaksian sangkal diri. Kesaksian menahan, memikul salib. Izinkan saya menambahkan sedikit lagi tentang dia. Dia ini dulu dengan tanpa maksud mencuri kemuliaan Tuhan, dia seorang jagoan. Di kampus, ketua Menma, dan di pergaulan juga demikian. Tetapi poinnya adalah setelah dia bertobat, ketemu dengan bayi Natal, Tuhan Yesus, dia digertak orang, direndahkan orang pun dia pikul salib, gak balas. Jadi itu salah satu yang bisa saya petik, salah satu ya, ada banyak sesungguhnya yang saya petik dari kehidupan anak kami ini. Dan kami kebetulan punya jiwa yang sama, kerinduan sama, yaitu penginjilan, ya, melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kerinduan kami yang sama yang kedua adalah rindu melihat orang disembuhkan. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya sungguh yakin tidaklah kebetulan Pak Hasi Olan Sidabutari ini yang Tuhan sertakan bersama dengan saya, sama seperti Yesus mengutus murid dua-dua, adalah supaya Tuhan memakai kita semua, dan kita sama-sama nanti menyaksikan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberikan jawaban bagi doa-doa saudara. Adakah saudara rindu sembuh? Tuhan Yesus ada di sini. Untuk itu dia lahir. Adakah saudara rindu untuk dilepaskan dari ikatan, apakah itu rokok, ilmu perdukunan, perzinahan, sifat kasar, kebohongan, kesombongan, keras kepala, dan lain-lain sebagainya? Tuhan kita baik bagi kita. Amin. Yang ada di sini untuk kita semua. Katakan amin. Haleluya. Itulah dulu. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mengundang kami untuk ikut beribadah menikmati Natal IFJF Ujung Purba tanggal 22 Desember 2024. Ini harus didokumenkan ini, Pendeta Rudi. Saya mulai panggil dia pendeta. Siap-siap jadi pendeta. Haleluya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita nikmati. Bapak Ibu yang ada, adik-adik kami, anak kami yang ada di luar, fokus ya. Jangan main-main ya, sayang waktunya. Nanti ada waktunya main-main. Habis ibadah kita akan main-main ya. Kita akan happy-happy gitu kan. Ada minuman, kita minum. Ada cemilan, kita cemil ya kan. Kalau nggak ada, tetap kita bersuka cita. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, langsung saja mari kita buka dari Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Kita baca dengan suara yang paling lantang. Ya, semua fokus. 1, 2, 3. Roh Tuhan. Belum semua. Gini, tidak ada di sini penonton ya. Jangan ditonton di pendeta ya. Ya, yang kita mau tonton di sini pemain tunggalnya adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Sang superstar. Haleluya. Haleluya. Firman-Nya itu menjadi pusat kita. Ayo semua, termasuk yang di belakang, tidak ada yang diam ya. Semua mengucapkan mengeluarkan kata-katanya, mengeluarkan firman Tuhan dari mulutnya. Oke, siap ya? Siap? Oke. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, pelepasan dari penjara. Sampai di sini ini nubuat yang dituliskan dan disampaikan oleh Nabi Yesaya kira-kira 500 tahun mundur ke belakang sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan begitu saudara. Nah, firman ini tentunya berasal dari Allah sendiri, disampaikan kepada Yesaya, dan Yesaya menyampaikan kepada bangsa Israel waktu itu untuk menunjuk kepada kedatangan Tuhan. Setelah Yesaya itu 500 tahun kemudian, itu persisnya 2028 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, ditambah dengan 30 tahun, berarti 2058 yang lalu Yesus membacakan ini di Bait Allah. Jadi ini bukan perkataan pendeta, tetapi ini adalah
Sumbernya dari Allah, dituliskan dan disampaikan pertama kali oleh saya, dan kemudian diucapkan oleh sang firman itu sendiri yang bernama Tuhan Yesus setelah dia melayani pada usia 30 tahun. Jadi dia lahir 2028 tahun yang lalu, dia melayani, kita ibukan di situ 30 tahun, berarti 2058 tahun yang lalu lah Yesus mengucapkan ini. Nah, poin yang saudara dan saya harus ingat adalah bahwa perkataan ini tetap berkuasa sampai tanggal 22 Desember 2024. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Katakan ini berkuasa dalam hidupku. Semua jangan ada yang bangkit tangan. Perkataan Tuhan ini 1, 2, 3 berkuasa dalam hidupku. Haleluya. Oke. Nah, apa hubungannya dengan Natal? Kan begitu saudara-saudara. Ya, nanti kita akan nikmati kuasa daripada perkataan Tuhan ini. Tapi kita mau lihat dulu Natal. Kenapa ada Natal? Supaya apa? Gini. Supaya saudara semakin bulat-bulat percaya bahwa perkataan Tuhan ketika dia sudah melayani itu akan terjadi juga dalam diri saudara, dalam keluarga saudara, dalam pertanian, peternakan saudara, dalam sekolah saudara, dalam pelayanan saudara. Aminnya 3 orang cuma. Aminnya baru 10 orang. Katakan haleluya. Amin. Nah, nanti ini kita simpan untuk sementara. Kita balik dulu. Kenapa? Kan begitu ya. Kenapa ada Natal? Karena sesuai dengan tema lagu-lagu pujian dari tadi. Karena Allah itu baik. Amin. Karena dia baik. Karena dia baik. Karena dia baik. Karena dia baik. Itu yang saya dengar tadi. Pujian mulai dari awal, dia lagu yang pertama, kedua, dan seterusnya. Karena dia katakan, karena Tuhan baik bagi saya. Semua. Amin. Nah, kita mau lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mewujudkan kebaikan. Saudara, ini nggak main-main. Natal bukan sekedar perayaan. Kita mungkin memaknai sekarang ini Natal itu perayaan, nggak salah. Baju baru nggak salah. Akan merjagal-jagal ya, apa potong bikin makanan enak nggak salah. Itu bagian dari, itu bukan bagian, itu akibat. Katakan akibat. Itu akibat ya. Natal bukan soal semua ini semua akibat, dan akibat ini baik adanya. Amin. Kita nikmati ini semua, kan gitu saudara-saudara. Jadi Natal bukan soal topi merah putih, bukan soal lagu Malam Kudus. 2028 tahun yang lalu belum ada lagu Malam Kudus di Bethlehem. Belum ada. Jadi mari kita stop pada apa? Makna orisinil. Makna aslinya Natal itu apa? Untuk memahami itu cuma pertanyaan. 1, mengapa ada Natal? Yang kedua, untuk apa? Mengapa berbicara latar belakang? Untuk berbicara tujuan. Salah satu tujuannya ini firman Tuhan ini baru salah satu. Oke? Nah, saya ingin mengajak kita, karena gini Bapak Ibu, dengar ya, termasuk di belakang. Ketika kebenaran itu kita pahami dengan jernih, maka kita mengalami kemerdekaan sejati. Katakan amin. Pikiran kita dimerdekakan, dibebaskan. Pergumulan kita dibebaskan, ketidaktahuan kita dimerdekakan jadi jernih. Katakan jernih. Kalau pikiran sudah jernih, maka hati pun akan sehat. Kalau hati sudah sehat, jiwa tubuh roh sehat, rumah tangga sehat, ekonomi sehat, hubungan satu dengan lain sehat. Nah itu dia, merdeka sejati. Ketika kebenaran itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Itu yang dikatakan oleh firman. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita mau sedikit lebih sabar dan akan menikmati lebih lagi selera kita menikmati firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Gini, begitu kenapa? Ini tadi kan kenapa? Itu mau kita jawab tuntas dulu. Amin. Saudara mau? Setuju? Begitu manusia pertama itu jatuh dalam dosa, tidak ada tawar-menawar, mati. Dia mati. Yang kedua, putus hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, masuk neraka kekal. Ada tragedi abadi. Karena si Adam, si Hawa tidak taat kepada firman Tuhan, berdosa dia.
Begitu dosa pertama terjadi, maka status dia dan seluruh keturunannya sampai kepada 2024 ini mestinya masuk neraka, mengalami tragedi, nasib yang tragis di neraka, siang dan malam dibakar meleleh, kan? Meleleh, tinggal tulang, muncul lagi daging. Begitu tubuh daging membalut kepala sampai ujung kaki, keluar lagi belatung dari hidung, dari mata, dari telinga, dari semua tempat. Keluar lagi. Itu terbakar lagi hangus. Sementara hangusnya menjerit-jerit, tak bisa menahan sakit. Sampai tidak peduli dengan orang sebelahnya karena sakitnya. Saudara pernah merasakan apa paling sakit? Mungkin paling sakit gigi ya. Sakit gigi sekali kalau ada orang ribut sebelah, rasanya mau ditonjok gitu kan, dan kita nggak peduli. Atau pernah saudara masuk rumah sakit sakit-sakitnya, kau rasa nggak kepedulikan orang sakit, hanya penyakitmu ini kau rasakan di sana lebih lagi, nggak sempat mikirin orang sebelah, gitu nggak ada berhentinya selama-lamanya, non-stop tragedi. Jadi Natal bukan supaya kita hanya sekedar selamat hari Natal, selamat mana lapetnya. Nggak sekedar itu. Nggak sekedar untuk itu. Haleluya. Karena ada tragedi, maka Natal itu terjadi. Di Kejadian 3 ayat 15. Boleh tampilkan, mungkin nggak sempat saya baca, tapi ditampilkan saja supaya kita duduk perkaranya jelas. Katakan amin. Nah, begitu manusia jatuh dalam dosa, maka Allah Tritunggal itu membuat kesepakatan ilahi, rapat sidang ilahi, bahwa salah satu dari kita harus menjelma menjadi manusia supaya ada tebusan dosa. Maka di Kejadian 3:15 ini, disinilah dinyatakan kalau pikiran itu sebelum manusia berdosa sudah ada, tetapi dinyatakan secara, katakanlah secara keluar dari mulut Allah, ya ini aku akan mengatakan dan seterusnya. Bagaimana kelak salah satu dari kita, yaitu firman Allah, putra tunggal Allah, akan menjelma menjadi manusia untuk kemudian dia meremukkan kepala ular itu, dan ular itu mencoba meremukkan bibitnya. Maka prosesnya sangat panjang. Maka Bapak Ibu Saudara, oleh kuasa Roh Kudus, Maria mengandung. Maria mengandung, maka cara proses badani atau jasmani itu harus terjadi. Maka ada bukan karena sperma dan indung telur perempuan, bukan, tetapi ada sel kecil yang tidak tampak oleh mata nempel di rahim seorang perempuan yang bernama Maria, di mana sel itu seturut dengan settingan ciptaan Allah juga. Bapak Ibu Saudara, sel kecil yang tak tampak mata itu berubah menjadi zigot namanya. Ya, saya nggak tahu berapa minggu atau berapa bulan dari sel menjadi zigot. Dari zigot berubah menjadi embrio. Embrio itu berubah menjadi janin. Lalu janin itu sudah mulai tampak bentuk manusia dan terus mengalami penyempurnaan, berubah menjadi bayi di dalam rahim. Selama 8-9 bulan bayi tersebut sempurna adanya, Bapak Ibu Saudara, maka bayi itu lahir dari rahim seorang perempuan. Kita buka dari Lukas 2 ya, ayat 8 hingga 15. Kita biar tahu prosesnya Bapak Ibu Saudaraku. Lukas 2. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, ya, ini pada waktu malam ini. Ini pada waktu malam. Tiba-tiba, kalau berita sebelumnya yang dibawa oleh Gabriel, dia sendirian, ya kan? Itu pada waktu siang mendatangi rumah Maria. Kamu nanti akan mengandung ya, katanya itu siang itu. Nah, itu lokasinya, titik koordinatnya, Sherlocknya itu beda.
Itu jarak 146 km dari dari Nazaret. Ini sekarang sudah ada di Bethlehem, kan gitu saudara-saudara. Kan gitu. Oke, jadi ini di titik lokasi yang berbeda. Di Bethlehem jaraknya agak ke selatan ke bawah, namanya Bethlehem, itu malam hari. Tapi tidak persis di hutan Bethlehem, dia agak di pinggir-pinggirnya, dia di belakang-belakang. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Wajar dong, ya, mereka nggak pernah melihat begitu. Tiba-tiba terang benderang, sangat terang, lebih terang dari matahari, tiba-tiba ada di depan mata mereka dan menyilaukan mereka. Mereka mungkin lagi bikin api unggun kecil-kecilan di gua-gua, karena ini malam, jadi ternaknya pun sudah ada di gua. Jadi mereka di pintu gua itu bikin api unggun kecil-kecilan supaya menghangatkan badan Bapak Ibu Saudara. Maka pada saat seperti itu, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh terang benderang. Ayat yang ke-11. Ayat 11, ayo, gercep. Hari ini, kata malaikat itu kan, hari ini telah lahir bagimu